Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang mall sepi pengunjung gitu. Jadi ngelihat channel-channel lain gitu ya sempet sempet apa sih ngenes gitu ngelihat mall-mall dia vlogger ya jalan-jalannya ke mall-mall sepi gitu. Jadi kayak contoh ini ngelihat satu orang ini ada thumbnailnya ada pengunjung langsung dilingkarin cuma satu karena yang lainnya pada tutup gitu. Ya sebenarnya kalau dilihat ya gimana ya, emang dunia online juga lagi pesat naik daun. Ya juga mall-mall sekarang juga kena imbas, yaitu ya orang untuk pebisnis pengusaha memilih sewa mall atau bisnis online dari rumah atau pakai laptop atau pakai PC. Kayaknya lebih baik ya milih online gitu, karena ngapain juga bayar sewa mahal-mahal juga ngongkos ke mallnya. Nah di situ kan kalau untuk ya kehilangan penyewa, ya untuk minat untuk orang nyewa udah istilahnya udah rendah sekali gitu ya. Kayak ini contoh kayak di channel-channel lain bisa dilihatnya di mall di Jakarta, mall di Mangga Dua, mall di Bekasi, semua mall seperti kuburan. Apa ini kayak apa ya? Jadi kayak konten horor gitu. Ya sebenarnya kalau nyari ide ya, nyari ide biar rame lagi gitu. Ya ini emang butuh kreativitas, butuh apa ya, butuh butuh bener-bener ide yang fresh yang bisa ngelihat masa depan gitu. Di sini benar-benar bisa visinya harus jauh gitu. Ya mau nggak mau ya karena udah keluar membangun gedung, ya membangun petak-petak buat disewa, ya mau nggak mau mereka harus cari cari penyewa gitu loh. Ya istilahnya ya karena pas pandemi kemarin kan ya kondisinya tuh ya orang udah terbiasa di rumah, segala suatu belanja bisa dari rumah yang tadinya nggak bisa ya jadi bisa gitu loh. Mereka adaptasi, mereka ngikutin 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 lingkungan ya, belanjanya mau nggak mau dia dari rumah gitu. Kalau dari luar kan repot, harus harus pakai masker, harus pakai anti apa obat itu antibakteri segala macam. Nah di sini kalaupun ke mall pun mereka udah dapat perbandingan, beli di online harganya bisa 2 kali lipat seperti itu. Nah di sini ya Sirtiman sih ya paling ngasih ide aja gitu, ngasih ide gimana caranya biar mall tuh rame lagi, dikunjungin orang lagi, benar ngantri. Yang dulu tuh inget kalau masuk ke mall tuh sampai ngantri ya, yang pakai sendalnya sampai diusirin gitu. Nah sekarang gimana caranya biar rame gitu. Di sini ya Sirtiman tetap ya, tetap kasih ide kreatif karena ya harus diperjuangkan juga gitu. Kita nggak mau lah gedung-gedung di kota gitu jadi kuburan gitu. Padahal ya fungsinya untuk usaha, untuk sekaligus jalan-jalan, rekreasi gitu. Ya sebenarnya idenya sih ada beberapa di kepala gitu ya. Cuma ya ini ya ya nanti kalian coba di itu deh dipikirkan lagi kira-kira idenya nih gimana gitu. Kira-kira mau dicoba enggak atau gimana caranya lah gitu. Jadi yang pertama ya kita ngincer yang lagi rame, yang lagi viral gitu. Ya pertama kayak di TikTok yang lagi viral atau di vlogger di YouTube yang lagi viral gitu. Ya ini mau nggak mau harus di gimana caranya mereka biar ada di toko yang sepi itu gitu. Entah itu dikasih tempat apa gimana bisa jualan atau bagi hasil komisi ya gimana caranya gitu. Kalau
Ya di situ sebenarnya kalau penjualan istilahnya dari influencer atau dari ya itulah konten kreator itu, ya dia bisa besar gitu. Kalau cuma satu toko seharusnya dia bisa ketutup. Nah, dengan adanya mereka disuruh ditempatin di situ, yaitu kemungkinan ya namanya influencer pasti punya follower, mereka pasti kalau disuruh datang ya datang, kalau disuruh ada giveaway ambil di sini mereka akan ngambil gitu. Kalau disuruh ya misi-misi dari influencernya, konten kreatornya, ya mereka pasti akan ngejar gitu loh. Mereka pasti akan bela-belain ke mall yang itu deh gitu. Nah, kalau tiap-tiap petak itu ya inilah diundang dulu. Ini awal-awal emang mungkin 1 tahun pertama ya harus begitu dulu karena ngincer rame dulu gitu loh. Kalau udah rame juga nanti akan ya itulah nanti ya mungkin nanti akan jadi apa ya, jadi latah gitu. Mungkin pancingan influencer di sini rame rame, kegiatannya rame. Jadi sebelahnya ada influencer juga gitu. Nah, di sini masing-masing punya follower ngeliat sebelah, ya mungkin bisa tukar-tukar, bisa saling tukar yang tadinya belanja di sini, belanja ke sana, itulah. Nah, itu nanti bisa mancing ya, bisa mancing. Ya terutama yang lagi viral, orang-orang yang ya pokoknya jangan jangan lelah gitu, jangan lelah cari ide. Kalau perlu adain podcast di situ, kalau perlu gimana caranya lah. Ya pokoknya siapa yang ya istilahnya yang vlogernya ya jangan terlalu yang udah jutaan followernya ya, mungkin masih ribuan undang atau ya mungkin udah ratusan ribu kasih space biar dia di situ, biar ngundang orang banyak ke situ deh, seperti itu gitu. Itu kalau dari sisi influencer. Nah, kalau dari artis susah ya. Artis itu ya mereka nggak, kalau nggak dibayar ya mereka nggak mau gitu. Ya mungkin dari influencer yang bisa bagi hasil seperti itu. Juga next untuk saran selanjutnya itu ya semacam di sini sih Timan mencoba ya, kalau ya mungkin ini dipakai kalau misalnya malam-malam gitu, dipakai untuk ya seperti uka-uka gitu, mau nggak mau ya yang penting dimanfaatkan, yang penting diatur jadwalnya deh, jadi siangnya undang vlogger, malamnya uka-uka seperti itu, jadi rame terus gitu. Sementara kalau ada acara kan udah pasti ada kru-krunya, udah pasti ada followernya ikut lagi ya, pokoknya ini kalau uka-uka lebih mengarah ke ya apa sih, kayak misalnya Kiprana Lewu atau paranormal seperti itulah gitu. Ya istilahnya mereka bisa bisa bikin story di tempat yang sepi itu gitu loh. Ini ide kedua guys. Undang para paranormal, paranormal, undang para dukun-dukun ya. Ya pokoknya yang acara-acara dulu yang populer banget itu ya. Sekarang mulai ditaruh di sini gitu loh. Acara-acara yang dulu ditaruh di sini. Biar apa ya, biar semua mata mandang ke mall itu. Kalau di ya cerita di mall itu si ini lagi live gitu. Sini lagi live, ini untuk yang malam ya, jadi pas lampunya mati gitu, seperti itu lebih. Kalau siang kan ya untuk yang jualan seperti itu, kalau malam yang lampu mati. Jadi bisa akan banyak mengundang mata menuju ke mall itu. Mall itu sebenarnya dua dijalankan itu bisa jalan, itu bisa minimal ngeramaikan deh daripada yang sekarang itu benar-benar sepi banget gitu loh. Dan yang ketiga ya terutama ya ini dalam hal UMKM sih. UMKM ini sebenarnya apa ya? Ini harus kreatif sekali gitu loh. Ini kalau perlu benar-benar ngundang ngundang, jadi kayak apa ya, kayak misalnya
kayak PRJ gitu ya, isinya ya UMKM semua. Nah di mall juga seperti itu gitu. Gimana caranya ya biar sekaligus membangkitkan usaha menengah ke bawah gitu ya, yang biar tadinya mereka kesulitan sekarang ada kesempatan. Mungkin mereka belum online gitu, jadi ya kalau di kesempatan jualan di tempat seperti itu ya mereka pasti mau coba, terutama dikasih kemudahan masalah pembayaran sewa seperti itu. Jadi kasih event lah, kasih event aja seminggu seminggu ganti orang, seminggu undang dari sini, koperasi mana diundang, pokoknya jangan capek gitu. Slot itu harus keisi semua seperti itu, setiap mall juga harus gerak seperti itu ya, otaknya tuh harusnya gerak gitu. Ya sebenarnya kalau mau juga bisa gitu, cuma kok ya mereka kayak udah gimana sih, biasa nunggu bayaran sewa, jadinya kalau nggak ada yang nyewa ya udah gitu. Ya namanya segala sesuatu emang butuh operasional, kayak yang bersihin apa, cleaning service, teknisi ya, cuma kalau kalau kosong juga percuma juga gitu. Di sini ya tugasnya bikin rame dulu gitu. Istilahnya ya kalau di tempat mall itu untuk jualan ya nggak ada salahnya lah undang yang UMKM yang tadinya mereka kebingungan cari tempat, nggak bisa bayar sewa, pinggir jalan harganya mahal juga, yang beli juga nggak ada, makanya diundang situ biar pada rame deh itu. Malah yang di pinggir-pinggir jalan kalau perlu ke situ biar nggak bikin macet, gimana caranya biar dia jualan dulu deh, biar biar mallnya rame dulu gitu. Masalah keamanan ini itu ya pasti ada keamanannya lah, yang penting ya kembali masalah sewanya itu diperingan gitu. Yang jelas daripada nggak dapat sewa ya kan, 6 bulan nggak dapat sewa, ya lebih baik dapat sewa sedikit lah, asal ada pemasukan, bisa buat bayar listrik, bisa buat bayar yang lain gitu, bayar cleaning service nya, bayar teknisi semua, maintain gedung. Nah di sini ya sebenarnya ya ya banyak sih cara ya untuk ya masing-masing komunitas bisa di, ya nggak cuma UMKM aja tapi juga dari bidang kesenian juga bisa, dari bidang teknologi juga bisa, sering ngadain pameran-pameran teknologi, entah itu komputer, rakit komputer segala macam, adu duel kontes rakit komputer segala macam, juga untuk kesenian kayak ya ngelukis ngelukis ada satu petak itu ibaratnya satu deret dipakai untuk lomba lukis segala macam ya, itu jadi ya pokoknya jadi setiap komunitas dimaksimalkan ya, dicari mana yang benar-benar convert jadi pemilik, ya pokoknya kepala gedungnya harus benar-benar kreatif sih, butuh orang tim kreatif kalau kayak gitu ya. Istilahnya kayak dulu aja stasiun TV ya, ya sekarang mereka harus benar-benar ya benar-benar kreatif karena orang udah online, udah ngelihat segala sesuatunya tuh benar-benar ya bisa dari handphone gitu, udah males ngelihat TV yang monitor gede lagi malah ya. Nah disitulah ini ya bikin gimana caranya nih lah, entah bikin channel setiap kotak dibikin, suruh bikin channel seperti itu ya. Namanya pokoknya berhubungan sama konten, berhubungan sama influencer, berhubungan sama yang lagi tren sekarang ya, yang lagi ya seller-seller yang lagi naik daun, itu benar-benar ya diajak, dimanfaatin lah itu. Mereka juga ada ambil keuntungan kalau kayak gitu, mereka ambil keuntungan. Ya kan sedih kalau misalnya Transmart banyak tutup permanen gara-gara pembeli sepi gitu. Kayaknya apa ya, Transmart ini ya kayaknya gimana ya, kreativitasnya kayak nggak, belum dipakai maksimal gitu ya. Mereka kan seharusnya udah ya punya semuanya, desain ininya udah bagus, tinggal gimana caranya datengin traffic nih. Sekarang traffic nih berebut sama yang online gitu.
Makanya yang online ditaruh di situ biar biar pada ngumpul gitu. Ya ibaratnya ya kreativitas kayak di misalnya zona anak-anak, nanti undang yang apa, yang punya influencer channel anak-anak biar nanti ada kopdarnya di situ, jadi bisa mereka bisa ya ngerasain juga lah, anak-anak juga butuh ngerasain zona anak-anak yang kayak ada game atau ada apa ya, pokoknya kayak inilah permainan-permainan, entah itu lempar basket atau apa yang membuat motorik mereka tuh gerak atau dibanding cuma di rumah megang handphone gitu. Pokoknya diusahakan untuk kesenian juga, tari. Sebenarnya dari dulu juga sebenarnya apa ya, kayak di Mall Depok dulu juga sempat sempat sepi gitu. Cuma mereka ya aktif di sekolah-sekolah, diundang kalau ada turnamen kegiatan diundang. Jadinya masih masih rame gitu. Nah, kayaknya yang lain kayaknya udah pada ya emang susah gitu. Emang susah tergantung letak lokasi, cuma masih bisa diakalin gitu. Masih bisa diakalin lah, masih bisa dicari ide-ide kreativitas gitu. Nah, di sini kalau ngelihat berita ini sarannya pengelola harus apa yang jawab orang-orang tua. Ya gimana mereka nggak apa sih masih feel-nya tuh nggak dapat gitu untuk zaman sekarang kan generasi Gen Z, jadi mereka harus benar-benar ya harus cari tim yang muda-muda gitu, cari gimana caranya rame. Nah di sini ya dilihat ini ada satu apa ya, CNBC nanya pengelola, orangnya udah pada tua-tua gitu, jadi gimana ya, ya emang nggak dapet gitu logikanya tuh nggak dapet, mereka pasti pemikirannya tuh sama yang anak zaman sekarang itu bener-bener ya nggak dapet, makanya emang sepi mall. Nah itulah harus dilibatkan ya yang muda yang kreatif, kita nggak tahu ide-ide anak muda tuh kayak gimana, cuma ya penting penting anak muda juga punya kreativitas dan mereka juga bisa kok gitu menyumbangkan ide yang terbaik seperti ini. Kalau cuma ngeramein yang ngeramein ya nggak bisa lah kalau cuma jualan sewa ngandelin orang buat naruh barang di situ, udah nggak zaman gitu. Ini harus benar-benar kreatif, ngundang siapapun, entah itu artis, entah itu influencer, seniman, semua komunitas diajak ke situ, pengusaha UMKM, jadi biar pada ngumpul semua jadi rame gitu. Kalau setiap dikasih kemudahan, entah itu kalau perlu dikasih tempo tempo 2 tahun lah, bayarnya setahun atau 2 tahun yang akan datang gitu, asal benar-benar ya benar-benar sesuai ya perjanjiannya gitu. Yang penting ramai, kalau bisa ya yang bagus sih bagi hasil, jadi biar nggak ngebebanin yang nyewa juga gitu. Jadi kalau ada pendapatan bisa, ya itulah ya namanya ya, kalau mereka masih pemikirannya tua kolot, sepi terus diem aja gitu, dan ini rata-rata ya seperti itu gitu. Dan ini aduh kayak nggak ada melakukan sesuatu, kayak di pemerintahnya juga menteri perdagangan atau ini kayak nggak gerak gitu. Ya padahal mah justru justru ya ya para pengusaha itu ya berharap sama mereka, cuma ya tahu sendiri lah kualitas dari orang-orang pemerintah tuh ya seperti itu gitu. Ya nggak tahu mereka kerjanya apa, mal-mal pada sepi pada diem aja gitu. Nah di sinilah ya pokoknya ide kreativitas ya, entah itu diperbanyak, yang jual-jual makanan, yang menjual-jual makanan yang udah dicomotin aja, soalnya yang apa ya, makanan itu kan
udah nggak kenal online atau offline gitu. Mereka pasti ada yang makan, orang banyak yang lapar. Tinggal dipindahin ke situ, nanti kan bagi hasil gitu. Makanan laku, gedung juga, mallnya juga dapat untung seperti itu gitu. Cuma kalau ngandalin orang suruh nyewa bayar itu ya udah susah gitu. Mereka lebih baik jualan online aja untuk Gojek yang ngambil. Cuma kalau ada rangsangan boleh di situ ya bikin rame, nanti bagi hasil atau gimana pembayaran sewanya itu mungkin mereka masih ada rangsangan di situ gitu. Ya istilahnya mereka juga ngembangin usaha online juga, dan di offline juga, jadi ada ceritanya gitu, ada cerita. Nah, ini kan saya apa usaha kita juga buka di mall ini, dan ya ternyata mallnya berkat usaha para pengusaha yang lagi pada kesulitan dikasih kemudahan, dan sehingga mallnya bisa rame seperti itulah. Ya pokoknya dimanfaatkan ya kalau untuk yang punya apa lagi event-event kayak misalnya kayak superhero apa yang lagi mau launching film, itu dimanfaatkan lah, undang pesta kostum atau apa ya, pokoknya jangan dibiarkan sepi lah gitu. Jangan dikasih sepi kalau kayak gitu-gitu tuh mal-mal itu. Kalau enggak mah ya tamat riwayatnya, benar-benar kalau udah terlalu lama ya rusak bangunan kalau sepi mulu seperti itu. Oke, jadi itu aja guys ya. Semoga dicoba dulu, terutama yang tadi yang mengundang siang dan malam. Kalau siang itu istilahnya vlogger yang menawarkan jualan barangnya ya. Kalau malam ya mungkin ke arah ya uka-uka atau apa gitu, diambil cerita dari cerita malamnya seperti itu. Oke, kalau yang ada ide lagi silahkan guys, tulis di komen. Juga jangan lupa jempolnya untuk yang support channel ini ya, butuh support banget untuk semangat terus membuat konten. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.